bersama saya Fadila Famun Fausia di Osing, obrolan singkat penuh makna. Dan di depan saya kebetulan ada salah satu narasumber yang cukup bawa banget di SMK. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ini manggilnya Bapak atau Mas? Boleh lah, boleh Bapak, boleh Mas. Kayaknya saya jangan lebih Mbak. Jangan Mbak ya, jadi Iya. kayaknya Mas aja. Jangan, lebih baik kayaknya Bapak aja. Ya Pak, jangan Om. Jangan Om. Karena omnya banget ya. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Nama saya Vicky Dwi Cahyono lengkapnya. Oke. Biasanya kalau di SMK Negeri 2 Tegalsari itu sering dipanggil Pak Vicky gitu. Oh, panggilannya Pak Vicky. Kalau boleh tahu Pak Vicky udah ngajar di SMK berapa tahun? Saya ngajar di SMK Negeri 2 Tegalsari khususnya ini selama berdiri sekolah ini saya sudah di sini. Oh, dari sini. Jadi Sekolah mulai 2000 berapa? 15. 2015 ya betul. 2015 kurang Sampai lebih sekarang. 9 tahun kurang lebih, teman-teman. Tapi sebelum itu saya juga mengabdi di sekolah lain. Oh gitu, Iya. jadi double gitu ya? Double. Sekolah lain berarti kurang lebih saya menjadi guru itu sekitar 12 tahun. Wih, Iya. keren, 12 Gitu. tahun teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Vicky, Pak Vicky ini ya kepala program jurusan kreatif batik dan tekstil. Nah, betul. Nah, kalau boleh tahu perjalanannya gimana sih kok bisa jadi kepala Kaprodi nih, Kaprodi? Oh, gitu ya. Nah, kita berbicara jalan-jalan ya, jalan-jalan karir saya ini. Biar lebih memahami satu sama lain ini. Saya jadi Kaprodi ini ya mulai berdiri di SMK ini. Berdiri mengajar di SMK ini sudah ditunjuk menjadi kepala program keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Ya awalnya susah senang karena ini adalah sekolah baru ya, kategori sekolah baru, sekolah paling muda di Banyuwangi, SMK Negeri paling muda, lahir terakhir ini SMK Negeri 2 Tegalsari ini, lahir terakhir dengan jurusan 4 yang unik-unik tentunya, diantaranya jurusan Kriya Kreatif Batik dan Tekstil ini. Awalnya juga ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah juga sangat bingung karena awalnya basic saya ini seorang seniman. Belum menjadi guru ya, seni rupa saya basicnya. Gitu. Jadi guru, kemudian langsung ditunjuk untuk mengomandoi jurusan Kriya Tekstil ini. Dan sebelumnya juga belum pernah saya nangani kejuruan. Jadi masih mencari-cari bagaimana caranya kejuruan ini berkembang. Apalagi jurusan ini jurusan langka lah di SMK ya. Mungkin kurang lebih kalau di Jawa Timur itu ada sekitar 10 yang punya Jurusan. 10 sekolah yang punya kejuruan Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Di antaranya SMK Negeri 2 Tegalsari ini. Sangat minim sekali ya di Jawa Timur Iya. ya. Memang kalau bidang keahlian seni ini sangat minim karena juga siswanya pun juga anak-anak yang memang punya prestasi khusus, di antaranya bidang-bidang keahlian rupa, menggambar, terus keahlian-keahlian yang lain itu. Baik, keren sih, keren sekolah ini, keren banget sih jurusan KKPT. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, selama menjadi Kaprodi di jurusan KKPT, prestasinya apa aja nih yang udah didapat? Prestasi ya. Kalau mengenai prestasi ini ya luar biasa ini. Nggak apa-apa yang saya membanggakan diri. Kita sharing aja, Iya, kita sharing gitu. di sini. Luar biasa, SMK Negeri 2 Tegalsari melalui jurusan Kriya Kreatif Batik dan Tekstil ini mulai berdiri itu sudah apa ya? Nggak pernah namanya nggak juara ketika mengikuti event terkait dengan kriya ya gitu. Di antaranya kalau di SMK itu kan ajang bergengsinya namanya lomba kompetensi siswa. Oh iya. Tingkat Wilker, wilayah kerja, tingkat provinsi sampai nasional, bahkan sampai Woodskill ASEAN ya itu. Jenjangnya seperti itu. Nah, di Kriya Tekstil SMK Negeri 2 Tegalsari ini tidak hanya di kabupaten kita juara. Oh, di mana aja tuh? Sudah menasional. Keren. Kita berturut-turut bahkan. Berapa kali Pak? Biasanya kalau sekolah lain kan kadang jeda setahun nggak juara gitu ya. Kalau kita uniknya ya, bisa mempertahankan juara kalau di provinsi ya itu 7 kali. Jadi selama berdiri SMK Negeri 2 ini setiap tahun juara satu provinsi. Terus lanjut ke nasional kita 5 kali.
Wih. Berturut-turut juga. Iya. 7 kali nih teman-teman, 7 kali provinsi iya. dan 5 kali di tingkat Nasional, sampai Keren sekarang. banget sih, Gitu, sampai iya. sekarang. Nah, Pak Vicky ini kan guru ya, Iya, betul. KPD juga guru ngajar juga di KPD. Kalau boleh tahu perjalanannya yang harus dihadapin guru-guru dalam mempersiapkan LKS itu apakah riwah gitu, apakah Iya. gimana gitu persiapannya? Oke. Artinya semua itu kalau mendidik siswa, kalau menggembleng siswa, apalagi ketika siswa itu dibawa ke kompetisi, pastinya perlu persiapan yang memang khusus. Betul. Selain khusus untuk siswa, persiapan juga khusus untuk guru. Di antaranya guru ini yang paling banyak meluangkan waktunya. Yang pertama, ikhlas meninggalkan waktu, kemudian peduli terhadap siswa, kemudian memang benar-benar mengatur schedule jadwal latihan ini yang memang benar-benar harus konsisten dalam menjalankan. Terus juga ilmu-ilmu yang disampaikan ketika mempersiapkan lomba ini tidak hanya ilmu yang disampaikan ketika pembelajaran, artinya harus lebih. Jadi biar kelihatan unggul. Nah itu. Dan siswanya, persiapan siswanya ini, kalau prinsip saya anak-anak itu yang pertama satu saya kasih tahu dulu. Kamu ingin juara atau tidak kali ini? Oke. Kalau ingin juara harus nurut, manut sama saya. Apapun amanah dari saya harus diikuti. Mau tidak mau. Kamu harus benar-benar berjuang, dan berjuangnya harus sinkron antara guru dan murid ini harus sinkron satu tujuan. Tapi kalau muridnya lemah, gurunya semangat ya sama saja. Itu ibarat berjalan tuh dingklang, bahasa Jawa dingklang, pincang itu, pincang. Dan alhamdulillah anak-anak yang saya bawa ini komitmennya sangat kuat ketika ingin berprestasi. Dan tidak hanya pembelajaran pelatihan yang ketika mengikuti kompetisi ini tidak hanya di sekolah. Nah kebetulan ini saya juga pelaku industri selain guru ya. Oh gitu, punya usaha juga. Ya alhamdulillah ya. Usahanya apa ini? Usahanya batik saya juga. Oh punya usaha batik juga di rumah. Jadi sinkron. Jadi sinkron ngajarnya batik, punya usaha batik juga di rumah. Jadi nyambung terus, nyambung di sekolah yang ngurusi kompetensi ini di rumah aja. Jadi anak-anak setelah saya latih di sekolah, saya bawa ke rumah kan gitu. Jadi setiap biar bisa ini ya. Setiap hari latihan, dan latihannya pun kalau memang targetnya nasional itu udah hanya seminggu latihan terus lomba, wah mustahil sekali dapat juara. Latihan itu hampir 2 bulan. 2 bulan itu setiap hari selain hari Minggu gitu anak-anak. Baru merasakan benar-benar karyanya itu ya layak untuk menjadi pemenang. Oh gitu. Teman-teman keren. Nah kalau boleh tahu nih Pak, anak-anak kan pastinya kita mau ikutkan lomba LKS itu kan kita udah ngincer kan. Nah itu kira-kira ngincernya itu dari kapan? Ngincer anak, bidik anak itu waktu itu gitu. Menyeleksi siswa. Iya, menyeleksi siswanya. Kita triknya begini, jadi brandingnya SMK Negeri 2 Tegasari di jurusan kreatif ini adalah jurusan pencetak sang juara ya. Jadi sistemnya ini saya mulai memilih anak ini yang memang benar kompeten di perlombaan ini mulai dari kelas 10. Dari kelas 1 teman-teman. Kita lihat beberapa anak kita seleksilah kecil-kecilan. Kemudian ketika karyanya sudah terpilih, anak ini cocok kayaknya meneruskan bakatnya untuk meraih ke prestasi. Nah, dari situ kita tanamkan pembelajaran juga anak yang beberapa ini saya spesialkan. Oh, gitu. Kamu harus nekuni ini. Nanti dipersiapkan untuk kelas 2 atau kelas 3 kamu ikut kompetisi. Nah, itu. Jadi saya doktrin seperti itu. Jadi mulai kelas 10 iya. Kalau latihan resminya ya 2 bulan, 1,5 bulan itu. Tapi kalau latihan biasanya itu ya mulai dari kelas 10 sampai menginjak ke mau lomba. Latihan itu iya. Jadi kuncinya itu. Tapi memang ya kalau ingin prestasi seperti itu tidak ujuk-ujuk. Oh ada lomba, ketika ada lomba, pura-pura seminggu, latihan, kemudian ikut lomba, mustahil kalau mau juara.
Kalau juara ya berarti ya mungkin ya pas beruntung gitu. Kalau memang itu ya harus benar-benar latihannya cukup lama. Oke, siap. Gitu, ya. Oke, ini last question Pak Vicky. Ada Ya. nggak tips untuk guru-guru di luar sana untuk mempersiapkan LKS hingga nasional kita kira gimana? Oke. Back practice-nya ya. Iya, Nah, best practice. artinya itu selektif memilih siswa yang pertama, cari dan gali kompetensi siswa di bidang yang ingin dikompetisikan itu penting, dengan cara membandingkan siswa satu dengan yang lain. Oke. Antara apa 1, 2, 3 misalnya kita tandingkan, kita pilih 1 atau 2. Kemudian yang kedua yaitu konsisten latihan itu penting. Oke. Konsisten mulai dari latihan skillnya sampai latihan kebutuhan rohaninya ketika lomba. Oh, gitu. Jadi adab akhlak itu penting ya. Untuk mengontrol apa ya, mental biar gak grogi dan sebagainya gitu. Tidak hanya secara teoritis saja Betul. ya. Yang ketiga ini latihan rutin ini yang penting. Ada rutin, simak juknis, bedah juknis, kisi-kisi yang dilombakan itu penting. Jadi jangan sampai loncat dari kisi-kisi dan juknis itu. Terkadang orang itu beranggapan bahwa dia sudah merasa mampu dan menguasai ilmu itu ketika lomba merasa dia benar tapi dia tidak paham juknis. Iya, tidak sesuai ya. Padahal namanya lomba kompetisi kan ya harus sesuai juknis kan. Betul. Ada aturan. Nah, itu harus patuh. Benar-benar patuh, jangan sampai lepas dari koridor itu. Itu penting. Kemudian dari juknis kita kembangkan, ya jangan sampai lepas dari itu, tapi harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Itu. Kemudian latihan rutin, drill, sistem drill kalau saya. Jadi 2 bulan semisal non-stop, tidak ada jeda latihan. Tiap Sampai hari ya, semisal kalau di badik ini kan waktunya kan dibatasi 24 jam kerja 3 hari satu lembar kain itu ya. Bagaimana cara tepat waktu 24 jam ini jadi kain sehelai kain batik itu dengan muatan-muatan skill dan teknis yang baik itu. Kemudian pertanggungjawaban karya, presentasi, bisa berbuat harus bisa bertanggung jawab. Itu bisa membuat harus bisa bercerita kalau dalam ilmu seni. Oh gitu. Iya. Ilmu seni teman-teman. Kalau saya bukan orang seni, jadi saya kurang paham ya. Iya. Jadi dapat informasi juga, dapat ilmu baru juga di podcast Betul. kali ini. Iya. Oke, gitu Pak Vicky ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Vicky atas Sama-sama, waktunya. Semoga ya. kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Siap. Dan teman-teman, itu semua podcast kali ini bersama guru yang bisa menjuarai sampai LKS nasional bersama Pak Vicky. Dari saya seperti itu bersama obrolan sik. Dan bye-bye.